Halo semua, nama saya Abdullah Syarani. Di video ini saya akan membagikan isi materi mata kuliah tentang pemrograman dasar. Kali ini kami di pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga kami membahas itu yang pertama itu ada statement satu kondisi itu menggunakan if, statement dua kondisi menggunakan if dan else, dan statement jamak atau statement yang memiliki banyak gitulah. Statementnya itu banyak, itu menggunakan if, else, if, dan else. Nah, jadi kita langsung aja ke dalam videonya. Di sini kalian perlu menuliskan program seperti ini terlebih dahulu. Ini adalah formatnya ya. Oh ya, untuk in ini itu kalian bebas. Kalau kalian menghitung bilangan desimal maka pakainya double. Kalau kalian menghitung bilangan bulat maka pakai in. Di sini saya akan kasih contoh, saya akan menggunakan bilangan bulat ya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan desimal, kalian bisa tonton video saya di pertemuan sebelumnya tentang pemrograman dasar di hari kedua gitu loh. Di sini kita langsung aja in itu kalian bebas masukkan di dalam ini, di dalam sini, atau kalian di luar, itu bebas kalian aja. Saya akan contohin di luar sini ya. Dan in itu kita kasih nama variabelnya. Variabelnya adalah sembarang aja ya, bil 1, terus bil 2, terus z. Jangan lupa akhiri titik koma. Nah, setelah itu di bawahnya ini kalian isikan code. Ini sebagai ini ya, pembukanya aja ya. Contohnya di sini saya akan tampilkan data aja deh. Data seleksi. Oke, titik koma. Nah, dan di sini kalian masukkan ya, jangan lupa ya. Di sini tuh kalian masukkan NDL agar apa? Biar dia turun ke bawah gitu loh. Nah, di sini kalian masukkan datanya, yaitu misalnya aja di sini saya akan masukkan nilai Anda deh, nilai Anda. Saya akan nampilkan lagi code nilai Anda. Salah. Masukkan nilai Anda. Masukkan nilai Anda. Oke. Dan di sini setelah kita tampilkan di input, di output, maka di sini kita akan meminta menyusun kode untuk mengizinkan kita menginput sesuatu gitu loh, atau user menginput sesuatu. Caranya gampang, kalian tinggal buat chain tanda panah kayak gitu yang terbalik. Terus di sini kalian masukkan bil 1. Oke. Oh, bil 2 nya nggak kepake ya, kalau kita seleksi nilai nggak apa-apa, kita tulis aja. Di sini terus masukkan nilai Anda bil 1. Coba kita jalankan aja dulu ya. Nah, maka akan muncul di sini data seleksi. Data seleksi ini adalah ya, ini ya, hasil dari code data seleksi ini. Dan terus ada masukkan nilai Anda. Masukkan nilai Anda itu didapat dari output code masukkan nilai Anda. Dan di sini kita bisa nge-input. Kenapa kita bisa nge-input? Karena kita di sini memasukkan chain. Oke. Nah, udah sih. Seperti itu dulu. Kita lanjut ke code-nya ya. Jadi di sini kita sudah selesai nge-input, dan di sini kita masukkan if, itu adalah statement atau perintah. Jadi ketika if kita masukkan seperti ini, dan terus if bilangannya misalnya ketika nilainya 60 ya, ketika nilainya 60 itu sama dengan ketika nilainya kurang dari 60, lebih besar ini ya, lebih kecil begini, lebih kecil dari 60, maka di sini code Anda tidak lulus. Oke, kita tampilkan di sini ya. Ketika kita masukkan nilainya lebih kecil dari 60, contohnya 59, maka Anda tidak lulus. Jadi seperti itu.
Nah, tetapi kalau kita run lagi, kita isi di atas 60. Contohnya di sini adalah 61, maka di sini dia akan programnya akan langsung berakhir. Kenapa langsung berakhir? Karena dia nggak ada statementnya lagi. Oke. Nah, kalau kalian memasukkan dua statement, sebenarnya kalian bisa ngebuat ini lagi. Nah, kalau kalian pengen masukkan dua statement itu, maka di sini else. Oh ya, iya betul aja else tanda kurung dan di sini code. Anda lulus, oke. Nah, jadi di sini cara bacanya seperti ini ya. Masukkan nilai Anda. Kalau dia masukkannya di atas nih, ketika dia masukkan itu di atas 60, maka akan keluar hasil seperti ini. Tetapi ketika dia memasukkan angka di bawah 60, maka akan keluar hasil yang ini. Kita langsung aja ke prakteknya, itu langsung klik F. Oh, nggak bisa. Kita lupa tanda panah. Kayaknya masih nggak bisa deh. Coba kita coba aja ya. Oh, bisa. Entah mungkin error source-nya di sini ada tanda kurung kurawal juga gitu loh. Coba aja di sini kita masukkan angka di atas 60 ya, agar input yang ini lulus gitu loh. Contohnya ya 61, Anda lulus. Oke. Ini sudah benar. Cuman di contohnya itu bapaknya nyontoh itu harus ada ininya juga loh, guys. Nah, jadi di sini dan di sini itu harus ada penutupnya. Nah, begini. Kalau kita run itu nggak berbeda hasilnya, sama aja berarti. Di sini masukkan nilai Anda, berarti misalnya kita masukkan di angka 70, seharusnya dia akan lulus ya, karena kan syaratnya adalah di bawah 60, dia akan tidak lulus. Anda lulus. Nah, statement satu kondisi sudah, statement dua kondisi itu sudah. Sekarang bagaimana jika itu ada statement 3 kondisi? Untuk statement 3 kondisi, maka di sini kita akan ngebuatnya seperti ini ya. Else if else if di sini kita masukkan kondisi ketiga. Kondisi ketiganya adalah ketika bilangan 1 itu apa ya? Contohnya aja deh, bilangan 1 itu adalah lebih kecil dari 20. Lebih kecil dari 20. Maka di sini code Anda harus belajar lebih giat. Nah, oke. Jadi ketika kondisinya itu dia memasukkan nilai di bawah 60, maka Anda tidak lulus. Tetapi ketika dia memasukkan nilai di bawah 20, maka Anda harus belajar lebih giat. Dan ketika dia memasukkan nilai di atas dari 60, maka dia akan menyatakan Anda lulus. Kita mulai aja. Ini kita masukkan nilai di bawah 20 ya, 12. Anda tidak lulus. Berarti di sini kita harus dia ngikut di pertama ya. Dia ngikut di pertama, berarti di pertama ini harus kita batasin. Jadi seperti ini, ketika dia di bawah 60 dan maka kita kurung lagi di sini. Dan di sini itu kita dan di sini kita masukkan nilai di atas bil 1 di atas 20. Nah, oke. Jadi seperti ini ya, kalian perlu perhatikan ini tanda kurungnya ada 2 harus. Kenapa? Karena dia akan mengerjakan bagian sini dan dia akan mengerjakan bagian sini. Nah, dan ini fungsinya itu adalah untuk ini kalian bisa membatasinya gitu loh. Di satu bilangan ini kalian bisa membatasinya menjadi 2 syarat gitu loh. Langsung aja di sini kita jalankan. Dan ketika kita masukkan angka di bawah 20, 12,
maka nih lupa pindah saya. Nah, jadi ketika kalian masukkan angka 12, itu akan menjadi, dia akan ngambil bagian dari sini. Karena bagian dari sini itu syaratnya adalah ketika nilai di input itu lebih kurang dari 20. Sedangkan ini adalah, ini akan muncul Anda tidak lulus ketika nilai itu kurang dari 60 dan lebih dari 20. 12 itu kan kurang dari 20, maka yang muncul adalah yang ini, else if ini. Nah, ini bisa kalian modifikasi lagi macam-macam, jadi nggak harus, contohnya aja seperti ini, else if lagi kita tulis. Nah, kalau kalian mau nambahkan statement lagi, maka else if lagi. Bil 1, oke, bil 1 itu lebih dari 60. Salah. Nah, begini ya, bil 1 lebih dari 60, dan oke, dan lebih bil 1, bilangan 1 lebih kecil dari 80. Nah, oke, di sini adalah kita munculkan lagi kurung kurawal. Di sini code, Anda lulus, Anda telah berusaha maksimal, telah berusaha dengan baik. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi ketika jalankan aja dulu deh. Oke. Ini data seleksi, itu data seleksi di sini input. Masukkan nilai Anda itu didapat dari code, dan kita bisa nginput di sini itu kita dapat dari chin. Nah, jadi ketika nilainya itu di bawah 60 dan di atas 20, coba ya 30, maka akan muncul yang ini, Anda tidak lulus. Terus bagaimana jika kita ingin menggunakan instruksi yang kedua? Kalau kita masukkan instruksi kedua, itu kan instruksinya kan adalah nilainya di bawah 20 ya. Kalau kita masukkan 12, maka akan muncul Anda harus belajar lebih giat. Lanjut, kalau kita masukkan lagi di statement ketiga itu adalah di atas 60 dan di bawah 80, berarti misalnya 70. Oke, 70 ya. Kalau 70 berarti di sini adalah yang muncul itu adalah Anda telah berusaha dan baik. Nah, Anda telah berusaha dan baik. Lalu jika kita menginput sesuatu yang nggak ada di sini, ini kan 100 kan nggak ada di sini kan ya, kan di bawah 80, berarti dibatasin 80. Kalau kita ingin input 100, maka di sini akan muncul Anda lulus. Kenapa Anda lulus yang muncul? Itu karena 100 itu nggak ada ekspresinya. Jadi yang ada ekspresinya itu adalah ketika dia nilainya di bawah 60 muncul ini, ketika nilainya di bawah 20 muncul ini, ketika dia lebih dari 60 dan di bawah dari 80 maka muncul ini. Nah, 100 itu nggak ada ekspresinya, makanya akan muncul di bagian else ini, Anda lulus. Nah, oke. Segitu aja sih untuk if, else gitu. Sebenarnya di pertemuan ketiga itu kami cuma membahas tentang if dan else ya. Nah, di sini kami juga disuruh untuk mempelajari else if. Else if itu dipelajari di rumah. Jadi sekaligus aja saya share gitu lah bagaimana cara menggunakan else if ini. Nah, ini kalian bebas sih mau masukkan apa aja. Kalau kalian mau masukkan, ini kan angka ya. Kalau kalian mau masukkan huruf itu maka char huruf 1 mungkin, Z mungkin, dan lain-lain. Nah, itu bebas kalian aja. Untuk penggunaannya tuh kira-kira seperti ini. If, else, dan else if itu adalah statement satu kondisi. Statement if dan else itu adalah statement 2 kondisi. Dan else if kalau ada else if itu berarti statement 3 kondisi atau lebih dari 3 kondisi. Jadi gini, statement jamak gitu loh, kondisinya itu banyak. Nah, untuk di pertemuan itu kita juga disuruh ngebuat flowchart. Nanti flowchart akan saya tampilin di layar. Jadi flowchartnya punya saya ini gimana sih flowchartnya gitu loh. Ini kan ada 3 kondisi nih. Kayak apa sih flowchart 3 kondisi itu nanti akan saya tunjukin di layar contoh flowchartnya.
Jadi kalian di pertemuan ketiga ini dituntut harus tahu apa itu statement satu kondisi, apa itu statement dua kondisi, apa itu statement tiga kondisi, dan bagaimana cara membuat flowchart ataupun mendeskripsikan flowchart gitu loh. Oke, sampai sini aja videonya. Saya Wahab Syahrani, sampai jumpa di lain video.